Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mas Nanang, gitu ya, di webinar kreatif Primagama. Gimana kabarnya para Smart Gen dan Sobat Prima dari rumah, gitu ya? Masih tetap di rumah aja, gitu ya. Hari ini ketemu lagi dengan saya, jangan bosen. Yes. Kayak penyiar ya, penyiar nang masjid. Baik. Mungkin ada yang belum kenal atau ini siapa sih gitu ya. Ini orang kok kayaknya gak asing tapi kok aneh banget ya. Perkenalkan sama saya Nanang Hadi Sucipto gitu ya. Tidak lupa saya ingatkan tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan begitu ya. Tetap kita doakan semoga wabah ini atau pandemi ini segera diangkat dari bumi pertiwi Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali dalam sesi bahasa Indonesia, gitu. Dapat disaksikan di layar kalian masing-masing. Hari ini sebelum saya memulai materi khusus yang ada di hari ini, saya ingin merefleksi kembali di pertemuan saya sebelumnya. Mungkin ada yang hari ini, waktu yang kemarin gabung, sekarang gabung lagi. Saya ingin merefleksi dulu. Sama motor ngegas ya. Pada webinar sebelumnya dengan saya, kita telah belajar tentang paragraf. Ya, saya ingatkan kembali tentang paragraf. Jadi, gitu ya, nanti di akhir sesi kita akan coba lagi soal paragraf, gitu ya. Nanti karena di TPS nanti akan berkutat di sana. Tuh. Baik, selama 90 menit ke depan, kamu-kamu semua akan saya temani gitu ya di tempat tidur kalian yang nyaman, mungkin di sofa, di depan handphonenya gitu ya. Jangan dipindahkan ke game online atau situs-situs yang kurang bertanggung jawab. Hari ini kita harusnya belajar. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang sudah tidak asing lagi. Materi yang wis biasa banget di bahasa Indonesia gitu ya. Mungkin kalian wis wapal gitu ya. Nah, ini materinya itu PUEB. Waduh, ini mah wis biasa, Mas, wis ngelontok kabeh ya. Alhamdulillah gitu ya, karena nanti di soal-soal di UTBK kamu nanti ya berkutat tentang ini. Selain tentang paragraf yang kemarin, kamu akan bertemu juga dengan kaidah-kaidah dalam PUEB. Nah, mungkin ada yang belum kenal PUEB atau nggak bisa move on dari yang namanya EYD gitu ya. PUEB ini adalah adiknya ya, yang lebih up to date dari EYD. PUEB adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang edisi keempatnya dipublikasikan pada tahun 2016 sebagai penyempurna dari EYD. Ejaan yang disepelekan, oh bukan, disempurnakan gitu ya. Ejaan pertamanya terbit kapan, Mas? Itu gula ide di Google ya, karena saya yang pegang, yang saya acu ini adalah edisi keempatnya di tahun 2016. Nah, nanti kita akan bedah PUEB yang 93 halaman itu kalau di dalam e-book begitu ya, tapi tidak semuanya. Sebelum nanti kalian bosen di awal, tidak semua yang akan saya bedah hari ini, tetapi poin-poin yang kiranya nanti membantu kalian dan yang sering digunakan sebagai soal begitu ya. Fokusnya hari ini saya akan arahkan ke 4 titik ya, ada sejane ya ini kabeh. Ya, jadi kalau di PUEB ini adalah subbabnya. Memang ini semuanya ada satu di pemakaian huruf, kemudian penulisan kata, tanda baca dan penulisan serapan. Nah, insya Allah itu nanti akan sangat membantu kalian dan saya jamin muncul, gitu ya. Tapi soalnya juga podo karo sing saya tunjukkan ini nanti lelek podo kenaan kowe, gitu ya. Baik, saya mulai saja. Yang pertama kita belajar tentang pemakaian huruf. Alah wis kuwi bae Mas, bisa apal ya memang. Bahasa Indonesia itu memang sangat mudah, sering saya sampaikan kalau kita ketemu di kelas atau ketemu di jalan, enggak, kalau di jalan itu nyapa, ya, enggak ngomongin materi, aneh gitu ya. Jadi kalau di kelas saya pasti ngomong, bahasa Indonesia itu adalah materi yang paling mudah. Jadi kalau nilainya jelek, itu enggak cuma gengsi, harusnya kamu malu gitu ya. Bahasa Indonesia itu paling mudah, tinggal dibaca dapat jawaban, intinya itu. Yang pertama, kita belajar tentang pemakaian huruf. Di pemakaian huruf ini ada 3
yang penting. Sebenarnya ada banyak ya semacam pasal-pasal begitu. Kalau kamu pernah buka PUEB ya, pasti saya yakin kamu sering buka ya, karena itu untuk acuan dalam kaidah bahasa Indonesia. Yang paling penting dan ini agak sering muncul begitu di soal itu ada 3. Yang pertama adalah huruf kapital. Oh, itu kat SD mesti diajari masih pancen ya. Memang ini dari kamu lahir saja sudah ketemu huruf besar, huruf kecil. Ayo Dek belajar iki lho huruf balok. B itu wetenge loro, lek wetenge siji berarti B kecil. Nah, itu ya wis dari dulu. Tetapi fokusnya adalah di mana atau bagaimana kita menggunakan huruf kapital yang benar itu gimana gitu ya. Nah, yang perlu diingat ini di 2 bintang yang saya berikan di slide itu saja. Karena pasalnya banyak di bawah. Kalau kamu mau mencermati PUEB itu sangat banyak di bawahnya. Ya, saya bukan kok saya tidak mau share di sini. Selain saya tidak hafal juga. Nah, kalau saya share di sini nanti 1 slide tidak cukup. Bahkan bisa sampai puluhan slide cuma untuk huruf kapital dok. Nah, nanti kamu malah ngorok, tidak situ sinau kan ngono ya. Nah, yang pertama yang perlu kamu ingat harus diperhatikan itu adalah letaknya. Nah, ini saya merger aja jadi 1, jadi tidak per pasal gitu, nanti kayak undang-undang jadinya ya. Jadi letak huruf kapital itu yang pertama ada di awal kalimat, harus jelas dia memang. Kemudian ada nama orang ya, nama orang bukan nama hewan. Kemudian nama geografis. Nah, nama geografis ini sering dibenturkan ketika istilah untuk mengganti wilayah geografis tetapi tidak diikuti nama diri, maka dia tetap menggunakan huruf kecil. Nah, contohnya di bawah itu Pulau Buru, tapi kalau pulau saja berarti dia kecil gitu ya. Kalau Pulau Buru dia diikuti nama diri, maka diawali dengan kapital, tidak kapital semua. Kemudian gelar jabatan ini jelas, sifat Tuhan dan ketuhanan. Kok dibeda nih Mas, sifat Tuhan dan ketuhanan ya beda. Mengapa begitu? Sifat Tuhan itu maksudnya yang maha-maha itu ya, bukan merek motor, maksudnya yang maha itu loh. Kemudian kalau ketuhanan, nah kalau ketuhanan ini maksudnya di Indonesia ini diakui ada 6 kepercayaan. Nah, jadi saya tidak boleh nyebut satu Tuhan saja, nanti rasis ya. Jadi saya nyebutnya ketuhanan. Nah, itu untuk contohnya ada di situ. Tuhan Maha Kuasa. Mungkin ada yang tergelitik dengan kata Maha Kuasa di situ. Kok digandeng Mas? Ya, karena mereka nggak mau dipisah ya. Mereka lebih dekat daripada kamu dan doimu. Bukan. Nanti ada penjelasannya di bawah. Jadi tetap stay di sini ya, jangan kemana-mana gitu ya. Di podcast kita, bukan webinar kita ya. Lupa. Nah, contohnya bisa dilihat di sana. Kalau di nama ya seperti itu. Susi Astara pergi. Nah, ini saya pakai di dalam kalimat gitu. Karena sekalian ngawali kalimat, sekalian untuk nama gitu ya, biar praktis. Kemudian Pulau Buru tadi dan Tuhan Maha Kuasa. Menyebut Tuhan, entah itu di depan, di tengah, di belakang, tetap pakai huruf besar di awalnya saja ya. Jadi jangan dibesarin semua, atau 3 huruf besar 2 huruf kecil, alay itu namanya, bukan kaidah namanya, itu alay nanti. Kemudian yang perlu diingat lagi, ini yang sering dan termasuk baru juga di kaidah PUEB ini, nama jenis ya. Nama jenis itu contohnya itu nangka Belanda, gula Jawa, jambu Bangkok ya. Kan ini kok hilang ya, mbuh coblok palingnya kita dia. Jambu Bangkok maksudnya itu. Jadi ada nama-nama daerah atau nama diri geografis yang menempel pada suatu nomina. Nomina ya apa tuh Mas benda ya. Jadi kalau ditempeli dengan nama geografi, dia namanya ditulisnya tetap kecil, tidak besar. Kenapa? Tipsnya ada saya beri warna merah di sana. Nama jenis bisa kita temukan kategori lain. Opo kuwi karepe Mas. Jadi kalau kamu mau ngecek dia nama jenis atau bukan, itu berarti ada sejenis dia yang tidak ditempeli nama diri geografis. Kok nyelot mulek Mas? Wes contohnya ya, ada gula Jawa, gula pasir, gula batu. Nah, berarti Jawa di situ dia tidak sebagai nama geografis, tetapi dia sebagai nama jenis, seperti itu. Sudah cukup jelas, itu sudah dipelajari juga di sekolah di mana-mana. Jadi ini yang perlu saya tekankan di 2 titik ini untuk huruf kapital seperti itu ya. Kemudian di poin yang kedua ini tentang huruf miring. Nah, ini sering salah. Kenapa kok salah? Karena di era sekarang itu hobinya nyampur-nyampur kaidah, gitu ya. Apalagi anak, kalau saya nyebut daerah nanti dikira menjelek-jelekkan bukan. Tapi kalau saya pribadi terkait fenomena bahasa,
sebenarnya bahasa alay itu apa merusak bahasa Indonesia, Mas? Tidak. Bahasa alay itu adalah kekayaan, atau bahkan dia bisa dibuatkan kamu sendiri, itu akan keren. Jadi ketika kamu pakai bahasa lo, gue, terus malih sekui apalah itu bukan merusak, tapi dia memperkaya sebenarnya. Kenapa tidak pernah terpikir bahasa-bahasamu itu masuk ke KBBI gitu ya kan? Nanti kan makin bingung orang sepuh-sepuh ya. Begitu. Itu kalau saya pribadi. Nah, ini terkait penulisan huruf miring. Nah, kamu kan sering kalau nulis yang dimiringkan lah, yang diturokne, yang ngadeg, yang hilang. Nah, itu disingkat. Itu enggak apa-apa sebenarnya, tapi kalau di kaidah bahasa Indonesia, penulisan huruf miring ya, ini karena sekarang otomatis diketik ya. Kalau jangan ngomong zaman dulu buku nesek sabak, nulisnya pakai batu, itu zaman mbah-mbah kita. Gak ngurus miring apa lurus karena pasti miring begitu ya. Jadi kalau kaidah ini muncul ketika eranya adalah diketik, mulai dari mesin ketik dan sekarang jadi keyboard dan sebagainya itu. Nah, huruf miring itu digunakan pada judul buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, maksudnya apa? Ketika kamu nulis daftar pustaka, pada bagian judul buku kok dimiringkan, alasannya apa, Mas? Mungkin ada yang pernah tanya begitu atau punya perasaan begitu ketika di kelas saya ngomongin daftar pustaka. Sebenarnya ini alasannya. Ini adalah pasal dalam PUEB. PUEB ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Bahasa Indonesia. Jadi aturannya begitu, memang huruf miring itu digunakan untuk judul buku dan kawan-kawan. Nah, ketika kamu nulis daftar pustaka kok judulnya miring, ya memang itu aturannya. Contohnya adalah ku beli buku Supernova. Nah, Supernova ini adalah judul buku salah satu novel yang fenomenal serial karyanya Dewi Lestari. Ya. Dewi Lestari itu yang nama penanya DEE. Nah, mungkin ada yang suka novel, silahkan dibaca Supernova, itu bagus ya. Tapi bacanya yang akar petir dan sebagainya. Karena kalau Satria Putri Bintang Jatuh, nah itu jangan. Kamu tidak siap nanti bacanya ya. Belum semakin dilarang masih lah mbak golek ya, sebagai menunggu biasanya. Baik, saya lanjutkan aja, nanti malah kemana-mana. Yang kedua, huruf miring ini fungsinya untuk apa? Penegasan. Penegasan, mungkin ada yang nyebut pemerian, wis kuno, terserah. Intinya dia fungsinya untuk menegaskan. Contohnya apa? Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Kalau di handphone kamu mungkin agak blur gitu ya, LCD kamu agak pecah, mergane tukaran pecah, membuat banting, itu yang dimiringkan adalah di dan me-nya saja. Karena itu untuk menegaskan bahwa dia tidak diantar tetapi mengantar. Nah, itu. Yang dimiringkan itu artinya menegaskan, gitu ya. Oke, yang baru gabung selamat datang ya. Ketemu artisnya Ponorogo, bukan ya, saya Mas Nanang ya. Baik. Yang poin ketiga, huruf miring itu digunakan untuk apa? Bahasa daerah dan bahasa asing. Maksudnya apa? Jadi ketika ada bahasa daerah atau bahasa asing masuk dalam suatu kalimat bahasa Indonesia, maka dia harus dimiringkan. Contohnya di situ ya. Aduh, ini saya ngambil dari PUEB langsung. Jadi kalau bacanya salah saya mohon maaf. Mungkin ada yang ahli bahasa Belanda, itu bisa dibaca ya, bahasa Belanda atau bahasa Prancis ya. Weltan, aduh apa ini ya. Saya bukan ahlinya bahasa selain bahasa Indonesia, jadi kalau salah baca ya jangan marah. Ya, ada Weltan, etan selaung mana ya saya baca ya. Susah banget. Bermakna pandangan dunia. Kalau di bahasa Indonesia ada namanya paradigma. Nah, kalau itu saya tahu. Kalau ini agak susah ya. Bisa dibaca sendiri di slide. Cara bacanya gimana? Tanya Mbak Google aja. Kalau saya mungkin bacanya itu wetan selaung, saya akan baca gitu ya. Toko, Mas Mumpula. Yang poin ketiga, nah, yang paling penting di pemakaian huruf ada 3 titik ini, kapital, miring, dan huruf tebal. Loh, ternyata huruf tebal itu ada kaidahnya, bukan asal nebelin aja, ya, ada fungsinya juga. Jadi jangan main ditebelin, kalau marah ditebelin, bener ya. Jadi kalau kamu marah terus mbak ketik nih mbak WA ke temanmu atau ke gurumu, jangan ke gurunya ya. Ditulis tebal, nah, itu artinya berarti kamu sedang marah, ya bisa. Karena tebal ini fungsinya hampir sama dengan miring. Ya, bedanya apa? Untuk menegaskan bagian huruf dimiringkan dan bagian karya tulis. Artinya apa? Huruf tebal ini untuk menegaskan yang sudah miring. Nah, wis miring sing tegasno maneh. Nah, maka pakai huruf tebal gitu. Contohnya pada subjudul makalah. Nah, itu kan menegaskan judul utamanya pengaruh nonton
Mas Nanang gitu. Oh iya, terhadap kemampuan kecerdasan manusia. Luar biasa menurut jawabannya. Oh, bukan ya. Contohnya begitu, kemudian subjudulnya nanti pendahuluan, rumusan masalah dan sebagainya itu dengan ditebalkan, cetak tebal atau di bold bahasanya begitu ya. Nah, yang satunya lagi fungsinya adalah untuk menegaskan di sesuatu kata atau kalimat yang sudah miring. Nah, contohnya fokus pada DH dalam kata Ramadan. Nah, DH-nya ditebalkan, itu fungsinya. Itu untuk pemakaian huruf. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Ini kan mesti dipelajari zaman SD biyen, masih pancen. Ya. TK harus belajar iyo. Nah ini fungsinya apa? Ben awakmu eling. Karena saya, kamu, kita semua di era milenial ilmune keling. Lek gak ngono kelgel, nyekel Google gitu maksudnya ya. Lek gak nyekel gak eling. Jadi saya ingatkan kembali gitu ya. Karena kalau sombong insya Allah malah hilang ingatanmu ya. Nah, yang kedua, ben cepet baru terus turu maneh, kok turu mangan jangan ya. Ketika di rumah aja kamu jangan cuma tidur, ya bantu orang tua ya. Bantu orang tua tidur. Oh, bukan, maksudnya bantu cuci piring lah atau apa gitu ya. Terus tetap jaga kesehatan, itu penting ya. Saya tetap pesennya gitu tadi ya. Harus ngomong kuwi, jangan kemana-mana. Oke. Kembali lagi ke bahasan kita di yang kedua tadi, poin yang pertama sudah. Nanti di akhir insya Allah saya akan putar lagi ke atas kalau mungkin ada yang gabungnya telat ya, tinggal yang WC atau apa gitu, atau buat kopi, monggo silahkan. Yang kedua di penulisan kata, ini langsung saya random saja karena sebenarnya ada sekitar 12 kalau nggak salah pasalnya ya. Saya ambil beberapa saja yang sering menjadi soal begitu. Ini juga sudah sering, kata berimbuhan atau afiksasi, pengimbuhan. Pasti sudah pernah belajar. Ada prefix, ada infix, ada suffix, kemudian ada konflik. Apa kuwi Mas? Wis biyen ya, biarkan. Insya Allah nanti soalnya apa yang dimaksud dengan konflik? Yo gak ngono kok penak men kowe. Bukan. Jadi soalnya itu nanti langsung aplikasi dari afiksasi itu piye. Nah, yang sering ini adalah di KTSP luluh. Mungkin ada yang wis biasa, banyak sing biasa, ada yang asing. Apa nih wong iki kok ngomong KTSP luluh ngono ya. KTSP luluh itu artinya ketika ada prefix me dan pe, sebenarnya tidak semua ya. Pe ini ada hanya beberapa saja, tapi nanti lihat di EBUEB. Intinya ketika me dan pe bertemu dengan kata dasar berawalan KTSP, maka dia luluh. Nah, contohnya apa? Contohnya di kata menyapu, ketika ada me dengan sapu yang diawali S, ya harus luluh, contohnya begitu. Nanti ada ya. Ini sudah biasa, sangat biasa. Ini sangat dasar ya. Jadi saya yakin pasti sudah hafal. Tapi perlu diingat juga ketika konsonan rangkap maka dia tidak boleh luluh. Jadi ketika memproses, kok P-nya gak luluh Mas karena dia konsonan rangkap, PR gitu tadi ya, proses. Tapi kalau misalkan pukul menjadi memukul, nah itu dia luluh karena dia tidak rangkap konsonannya di sana. Itu terkait KTSP tadi ya. Kemudian di poin yang kedua, jadi ini sangat random, jadi nanti kok gak iso koyo ning buku Mas, memang tidak. Jadi saya random aja yang sering jadi soal gitu ya. Sekali lagi. Gabungan kata. Nah, kalau kamu pernah belajar frasa ya atau mungkin klausa. Klausa itu di atasnya frasa. Frasa itu gabungan kata. Contohnya, saya langsung arahkan ke contoh, tanggung jawab menjadi pertanggungjawaban. Nah, ini langsung mulai dari gabungan kata menjadi kaidah penulisan ketika mendapatkan konflik, ya, depan belakang. Mengapa dia awalnya pisah kok jadi nyambung? Karena dikurungi ngarep buri. Dosen saya dulu ngajari gitu. Kalau ada kata yang seperti ini, tanggung jawab, tanda tangan, salah paham, dan sebagainya, kemudian dia mendapatkan konflik alias dikurungi ngarep buri, maka dia tidak akan keluar, harus jadi satu. Kalau depan tok atau belakang tok yang ditambah, dia tetap terpisah karena dia bisa keluar lewat pintu yang lain. Menurut jari dosenku ya, bukan jariku, saya hanya meneruskan saja. Kemudian penulisan antar, nah saya hanya menulis di sana antar umat dengan antar kejadian, seperti halnya pra dan pasca. Aneh banget Mas, tulisanmu kok malah makin nggak jelas ngono ta. Ya, memang begitu intinya. Jadi ketika kamu nulis antar umat
dia tidak dipisah. Ya, dia harus disatukan karena antar ketemu dengan kata dasar dia harus disatukan. Kalau dengan kata yang sudah mengalami pengimbuhan, dia boleh diberi tanda hukum, tidak boleh dipisah. Jadi penulisannya tidak boleh dipisah. Sama dengan pra dan pasca. Pasca sarjana itu berarti disatukan. Pasca kejadian beri tanda hukum, yang perlu diingat itu. Hati-hati karena nanti mungkin ada pilihan jawaban yang menyediakan tanda hubung atau dipisah secara manual. Nah, kamu akan terkecoh mungkin ya. Ini bukan suzon tapi memberikan angger-angger maupun notifikasi gitu ya. Anjuran, saran, hati-hati. Jadi penulisan antar ini sering salah karena antar teman terus digabung, harusnya mungkin dipisah. Nah, itu. Jadi kaidahnya seperti ini. Kalau kata dasar, maka antar ini disatukan. Tapi kalau kata bentukan, dia diberi tanda hukum, bukan dipisah secara manual, gitu ya. Langsung berikutnya. Nah, ini terkait yang tadi di atas, ketika saya nulis Maha Kuasa kok gak dipisah, Mas. Biasanya kan di mana-mana banner ya. Ya Allah yang Maha Kuasa, selamatkanlah kami. Bagus, itu doanya bagus ya. Tapi nulisnya salah. Apakah itu diterima atau enggak? Kurang ngerti ya. Saya bukan kiai, jadi perkara diterima tidak itu sudah kehendak Tuhan begitu ya. Jadi Maha penulisannya itu. Ketika Maha bertemu dengan kata dasar, di situ saya nulisnya kurungnya itu tidak saya beri spasi, alias disatukan. Jadi mengapa Maha Kuasa tadi kok digandeng? Ya, karena dia kata dasar. Kalau kamu nulis Maha Penguasa, maka dia dipisah. Ketika berimbuhan ada merah di sana kecuali Maha Esa. Maha Esa ya terserah bacanya, terserah kamu lah ya. Maha Esa. Oh iya baik. Oke. Ya ini diceritakan dulu ya. Jadi yang merah itu bisa dibaca di sana kecuali Maha Esa. Jadi kalau Maha Esa itu khusus ya, wabil khususnya. Kok yang Maha Esa itu tidak disatukan aja kan dia kata dasar. Ya itu kaidah, sekali lagi PUEB ini adalah kitab undang-undang hukumnya. Jadi itu aturannya. Kamu manut atau enggak? Ya kudu manut gitu ya. Kemudian ada poin di kata depan. Oke, mungkin ada yang nanti penjelasan saya di soal ya, terkait nanti saya akan gambar, saya akan menulis ya. Mungkin ada yang menunggu tulisan saya. Sajane saya kenapa? Karena saya izin ya, tulisan saya jelek. Baik. Kemudian di kata depan. Nah, kata depan itu apa Mas ya? Kata depan itu dikedari. Ini yang umum ya. Yang tidak umum golekno dhewe. Ini intinya yang saya random saya ambil di sini adalah sari-sarinya yang bisa jadi clue buat kamu ngerjain soal. Jadi kalau saya berikan semua, yang ada bukan bisa malah mendem, itu saya yakin ya. Jadi saya berikan ini poin-poinnya. Kalau kamu mau capture ini silahkan. Nah, jadi ini poin, insya Allah ini lebih mudah dipahami versi saya. Kalau kamu nanti misalkan pengen komentar atau pengen diperjelas, silahkan, tidak masalah, saya terima. Kemudian ada kata depan tadi itu nulisnya terpisah, ya. Dia harus dipisah. Ketika kamu di mana, nah berarti itu ya dipisah, di sana, di sini dipisah, ya. Ke sana, ke rumah, ke sekolah, nah itu, keluar, nah itu sering ditulis gandeng, singular berarti pisah, ya. Terus lek ning mall-mall keluar kok gak dipisah, buat Senin itu Mas. Yo ora, saya wedi karo satpame ya. Jadi kaidahnya kamu harus tahu dan ini tugas kita bersama untuk membenahi begitu ya. Jadi saya tidak seberani itu juga. Ini adalah untuk membenarkan yang sudah salah. Tugas kita bersama ya. Jadi dikedari kata depan nulisnya harus dipisah, ingat itu. Kemudian ada kata partikel. Partikel itu adalah koncone atom. Nah, itu kalau di fisika. Bahasa Indonesia juga punya partikel ya. Jadi ada lah, kah. Nah, kemudian ada pun. Ada tah juga sebenarnya di situ nanti ya. Ditulis serangkai, artinya lah dan kah ini pergilah, makanlah, benarkah ya. Akukah yang kau rindukan. Nah, itu berarti ditulis serangkai begitu ya. Kalau yang pun ini harus dipisah. Jadi ketika nulis kita pun pasti akan bertemu. Itu dipisah punnya ya. Meskipun kamu nanti bertemu gandengan tapi pun nulis punnya harus dipisah gitu ya.
Itu yang perlu diingat. Kalau partikel lah dan kah serangkai kalaupun dipisah. Nah, intinya itu. Kemudian bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Ya, yang saya beri warna merah berarti itu adalah yang perlu diperhatikan juga. Gitu ya. Sekali lagi seperti pertemuan sebelumnya, ini PowerPoint, jadi jangan menuntut tulisannya loh lengkap pasal-pasal PWP saya munculkan semua. Sebenarnya kalau boleh curhat, saya itu nggak suka PowerPoint. Kenapa? Karena orang yang main PowerPoint itu orangnya nggak punya power dan nggak punya poin. Gitu. Tapi ya ini yang harus saya gunakan gitu ya. Jadi kalau ada satu atau dua kata, misalkan kamu nulis 1, 2, 3 itu kan satu kata. Jadi ditulis pakai huruf. Ya. Tapi ada pengecualian, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti pada perincian. Wih, apa nih mas pokok garis bawah barang. Maksudnya ketika itu seperti data sensus penduduk atau nilai satu kelas. Ada yang nilainya 10, 25, nilainya 1 misalkan. Kalau sudah seragam pakai angka, semua pakai angka. Yang dimaksud itu. Tapi kalau kamu nulis, kemudian ada bagian tulisan kamu itu yang berupa angka dan hanya terdiri dari satu kata atau dua kata, maka dia harus ditulis pakai huruf. Itu aturannya ya. Jadi bukan kenapa ya ketika nulis kok ini ada huruf, ini ada angka, ya dari sini sumbernya kalau kamu bertanya-tanya, dari PUEB ini. Kemudian angka di awal kalimat harus ditulis huruf. Angka di awal kalimat harus ditulis huruf. Kemudian, tadi katanya kalau lebih dari dua kata harus bisa ditulis pakai angka, mas kan mesti mono ya. Berarti solusinya adalah bukan kok memaksakan di depan pakai angka, bukan, tapi silahkan diubah, ya, diubah struktur kalimatnya itu bisa. Misalkan 250 orang korban mengalami, nah begitu. Nah itu dibalik. Korban kecelakaan berjumlah jadi seperti itu contohnya ya. Nanti di soal saja kalau kamu pengen ngerti gimana sih aplikasinya sing diomong nih Mas Nanang koyo gosip pagi-pagi itu tadi, jadi piye sih aplikasinya nanti setelah ini ada, tenang saja ya, nggak usah takut ya, saya tidak kemana-mana hari ini, saya untuk mudok ya. Baik, yang baru gabung ya selamat datang, yang sudah gabung jangan kemana-mana, intinya itu. Kemudian yang poin terakhir yang saya cuplik dari PUEB juga, angka an opo neh ya, maksudnya gitu. Jadi ketika ada angka kemudian ada akhiran an, silahkan diberi tanda hubung. Contohnya 30.800-an. Nah, itu adalah tahun cahaya, bukan. Intinya kalau ada angka kemudian ada an harus diberi tanda hubung. Ya, itu diberikan kata. Sebenarnya banyak sekali pasalnya. Mungkin di sini ada yang orang tuanya adalah ahli-ahli bahasa Indonesia atau praktisi bahasa Indonesia juga, bisa di cross check, bisa dibuka di PUEB. Mungkin Mas Nanang salah, sangat mungkin Mas Nanang ini ya manusia gitu. Bukan berarti lewis ngomong nang kene iki berarti saya smart, ya jelas lah saya smart ya, tapi namanya manusia gitu kan, ada yang lebih banyak ya. Jadi mungkin orang tuanya, saudaranya atau siapa di cross check lagi, apa bener toh yang diomong tentang kata, silahkan, enggak apa-apa ya. Saya lanjutkan poin yang ketiga. Nah, ini ya wis sering Mas tanda baca is katien, liwati ae ojo ya. Kasihan nanti kalau diliwati. Ini penting. Jadi yang saya ambil di sini sebenarnya ada banyak tanda baca lebih dari ini gitu ya. Ada apostrof dan sebagainya. Tapi yang saya cuplik di sini dari 10 tanda ini yang sering jadi soal dan umum digunakan tetapi kadang salah pakai. Ironis sekali ya, orang Indonesia tapi nulisnya salah. Itu kan sebenarnya harusnya malu, tapi sekarang malah bangga, ya gue aneh ya. Atau memang sengaja disalah-salahin, ya saya jadi suuzon terus dari tadi kan jadinya. Poin yang ketiga di PUEB adalah tanda baca. Oh ya, nanti kalau ada yang ditanyakan ada sesinya, ya, tenang saja. Masih waktu kita masih sekitar 30 lebih ya. Atau sampai besok enggak apa-apa, Pak Nanang boleh katanya tadi. Sampai besok menukai enggak apa-apa Mas. Oke, siap. Baik, saya mulai. Yang pertama tanda titik. Tanda titik ini bisa baik. Tanda titik ya, saya hanya menulis sedikit, sebenarnya ada banyak juga. Kalau kamu sekarang Mas Nanang iki sing diomongnya tenan pura, terus kamu nyekel PUEB mbok buka tanda baca, silahkan. Nah di sana nanti akan ketemu materi yang sangat panjang juga. Titik itu saya sebutnya tanda baca final deklaratif. Maksudnya apa? Dia digunakan pada
kalimat berita maksudnya, begitu ya. Jadi ini dia digunakan dalam kalimat berita deklaratif itu, ya. Berarti untuk mengakhiri. Nah, sebenarnya titik ini juga digunakan untuk memisahkan gelar, kemudian memisahkan dalam tanda baca dan sebagainya. Maksud tanda baca, memisahkan dalam daftar pustaka, maksudnya itu. Jadi kalau kamu daftar pustaka bisa pakai titik juga, tapi ini sudah sangat umum dan jarang salah kalau penggunaan titik. Nah, yang agak riskan ini sebenarnya di penggunaan tanda koma sebenarnya, yang sering dipakai soal dan notabene kamu terjebak. Saya juga terjebak kadang ya. Tanda koma ini digunakan untuk pemisah pemerincian. Pemisah pemerincian dia apa Mas gitu ya. Nah, ini saya latihan dulu ya. Loh kan, aku lihat nulis ya, malah kayak game cacing gitu loh ya. Nah, itu. Jadi pemisah pemerincian, maksudnya ketika saya beli sayur, buah, roti, dan kacang-kacangan, akhirnya dikacangin rasa no ya. Jadi itu dipisah pakai tanda koma. Sebelum dan harus pakai koma, itu yang diingat. Kadang salah. Kemudian pengapit keterangan tambahan pada aposisi. Aposisi ke Mas lu sanu ke apus-apus enggak ya. Jadi aposisi itu artinya keterangan tambahan. Contohnya Presiden Republik Indonesia, koma. Dr. Insinyur Haji Joko Widodo, koma. Nah itu. Di apit koma ini adalah aposisi, keterangan tambahan. Ya, jadi dia harus pakai koma itu. Kemudian intonasi jeda jelas. Ketika menunjukkan intonasinya turun, berhenti sejenak, itu pakai koma. Ya. Kemudian titik 2, ini untuk memerinci. Memerinci itu kalau tidak ada klasifikatornya. Ya. Ketika kamu memerinci suatu ibu membeli sayur-sayuran, titik 2. Nah, kayak kangkung, bayam, seledri, timun, terong itu sayur atau bukan ya? Pokoknya itu, ketika ada klasifikator dia pakai titik 2. Tapi kalau nggak ada, itu langsung saja. Seperti tadi, ibu membeli terong, tomat, kacang, itu tidak usah pakai titik 2. Harus ada klasifikatornya ketika memerinci gitu ya. Seperti itu. Perlu saya berikan contoh nanti aja ya, enggak cukup nanti. Soalnya ini agak yang penting itu sebenarnya di soal nanti ya. Baik. Kemudian di tanda seru. Tanda seru itu untuk apa? Wes jelas Mas latihan seru gitu, tinggi seru-seru. Iya. Untuk seruan, untuk perintah ya. Budah loh, tak tunggu balimu itu lagu. Maksudnya berangkatlah, pergilah, makanlah, beribadahlah, di rumahlah dan sebagainya. Ayolah, menunggulah. Kok oke lah ya. Jadi ketika itu berikan tanda seru untuk menunjukkan seruan atau kalimat imperatif. Nah, itu perintah. Kemudian tanya untuk menanyakan, wes suwe Mas tanya iya menanyakan, yo memang iya. Jadi tanda tanya itu untuk menandakan kamu sedang bertanya. Kalau kamu salah tanda, otomatis orang akan salah baca, salah makna, menjerumuskan. Bayangkan saja sedikit saja ketika kamu salah pakai tanda baca satu gitu ya, maka efeknya akan luar biasa. Misalkan kamu nulis, ayo di rumah saja, pakai tanda tanya. Nah, efeknya, usaha aja apa bingung. Nah, itu efeknya akan luar biasa. Jadi jangan dikira hal-hal kecil itu tidak berdampak besar. Dari kita cuci tangan, kita menyelamatkan bangsa dan negara. Oke, kayak iklan. Seperti itu contohnya. Jadi tanda tanya kajian yang menanyakan ya memang. Kemudian titik koma. Nah, ini yang jarang tapi mungkin dijadikan soal. Sebenarnya jarang. Saya menurut setelah riset saya yang beratus-ratus tahun daripada umurku biru ya. Titik koma ini kadang jadi soal, tetapi kadang juga tidak. Dia fungsinya adalah untuk memisahkan klausa sejenis dan entry dalam kamus. Kalau kamu pernah buka KBBI, ya, itu misalkan aku ini adalah untuk menyebut diri sendiri, kata ganti orang pertama, misalkan tunggal, itu kan dipisahkan pakai titik koma. Jadi fungsinya dia memang agak terbatas, gitu ya. Jadi jarang digunakan. Nah, yang penting lagi di 78 dan 910. Poin paling bawah yang saya kutip di sana ya. Ini mana? Di petik 1. Nah, petik 1 dan petik 2. Ini yang penting. Ketika
petik 1 ini digunakan untuk petikan dalam petikan. Waduh, apa mas kok malah besok soalnya kadang mulek, sampan kok nyelot mulek, tak wantem HP kon ngono ya gak apa-apa, silakan. Memang begitu. Jadi petikan 1 ini adalah petikan dalam petikan. Maksudnya apa? Kalau ada ujaran yang dipetik dengan petik 2 seperti di bawah, kemudian ada yang ditegaskan di dalamnya, dia diapit pakai petik 1 untuk mengapit makna. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi jangan asal pakai tanda petik ya, nanti salah petik, petik mangga tetangga. Diantemi ya. Kemudian ada petik 2. Kalau petik 2 ini jelas, ini adalah untuk ujaran dan pengkhususan. Pengkhususan itu ya, contohnya ketika seperti halnya miring tadi sebenarnya. Jadi kalau kamu tidak suka miring, kamu bisa pakai petik 2 untuk mengkhususkan suatu hal di kalimat kamu. Baik kan bahasa Indonesia jadi ya. Jadi dia tidak menekan kamu meskipun ini kitab hukum, tapi kudu ngene enggak. Jadi kamu boleh memilih ya. Kita berikan pilihan. Pakai petik 2 boleh. Karena ini mengamankan ketika tulis tangan. Kalau kamu tulis tangan mau bikin miring ya, itu susah. Misalkan apa ya? Aku betulnya kok ning sebentar ya. Kok ning gede banget ya. Misalkan bukan aku gak iso nulis kandhane. Aku wis ngono kuwi lah ya, kemudian dipetik rindu misalkan. Nah, malah teka temenan rek gambare ya. Nah, aku rindu. Nah, rindunya dipetik, berarti khusus buat siapa? Yaitu yang tanda love di sebelah itu. Atau yang di pojok, itu foto saya ya. Waktu saya belum diet, sekarang sudah diet dan gosong. Aduh, malah curhat. Oke. Jadi petik 2 ini adalah pengkhususan. Terus ujaran itu apa? Ketika di kalimat dalam drama atau naskah drama atau dialog itu harus pakai tanda petik 2. Kemudian tanda hubung dan tanda pisah. Nah ini sering salah kaprah ya. Ketika penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Tanda hubung bedanya apa mas? Ya itu kan kelihatan ya. Kalau tanda hubung itu lebih pendek, kalau tanda pisah lebih panjang. Kurang tok jane Mas. Iya, memang hanya seperti itu. Tapi penggunaannya beda jauh gitu ya. Misalkan yang tanda hubung ini fungsinya mencegah ambiguitas. Nah, contohnya piye? Ketika ini contoh yang paling legend sering saya sampaikan di kelas, buku sejarah baru. Kalau itu maknanya pasti ganda ya. Misalkan ya bisa tulisin lah. Gue pengen tulisanku ya. Buku sejarah, lu elek tuh tulisanku ya. Baru ya nabrak tuh kontinti mas ya. Baik. Nah ini ambigu. Yang baru sejarahnya apa bukunya mas? Ya mbo karena ada tanda hubung saya tidak tahu. Nah ketika saya ingin bilang bukunya yang baru, buku sejarah saya yang baru, berarti saya berikan tanda hubung ya di mana ya? Tanda hubungnya di sini. Nah, di tanda hubung di situ. Berarti buku sejarah baru. Kalau saya beri tanda hubung setelah kata buku, berarti bukunya berisi sejarah baru. Nah, itu fungsinya tanda hubung sajanya di situ. Seperti pada tadi pra, pasca, antar, dia menunjukkan hubungan. Nah, ini fungsi keduanya, menghubungkan makna. Maknanya tidak boleh dipisah-pisah. Jadi harus dihubungkan. Fungsinya tanda hubung adalah mencegah ambiguitas dan menghubungkan makna. Ambigu ki apa? Nah, bisa apalah ya, kan kamu sering ambigu ya. Ambigu ki ya iya ya ora, kadang iya kadang ora, alhamdulillah koyo kamu kalau malam minggu ya. Terus di tanda pisah. Tanda pisah itu dia lebih panjang. Panjangnya apa? Menggantikan sampai dengan. Loh, ada yang nyapa saya. Halo ya. Baik. Menggantikan sampai dengan. Nah, maksudnya gimana? Ketika saya berangkat pukul 7 sampai dengan pukul 9 malam. Ya, ngantuk ya. Jadi itu diganti dengan tanda pisah panjang ya, harus panjang. Kemudian menegaskan aposisi, loh kok aposisi nah mau jare koma kan gitu ya. Sing bener sing ndi Mas? Dua-duanya benar. Kamu boleh pakai tanda pisah, kamu boleh pakai tanda koma. Tapi yang umum tanda koma, tanda pisah ini sering dipakai di novel kalau kamu sering baca novel. Misalkan Randy adalah kekasihku. Terus ada tanda
pisahnya, orangnya ganteng banget, tinggi 250 meter misalkan, terus dipisah lagi. Nah, itu untuk menegaskan posisi, keterangan tambahan. Kalau mau pakai koma saja diapit ya boleh. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memberikan kemudahan pada Anda, wes koyo asuransi malian ya. Jadi boleh memilih dan dua-duanya benar gitu ya. Jadi fungsinya PUEB ini adalah membenarkan, membantu, memudahkan. Jangan dianggap kok pakaian aturan sih gitu ya. Wis diatur ya awakmu sih salah kok, masalah gak diatur pun nyelot salah kan ngono sistemnya. Jadi tapi aturan ini sangat fleksibel, dan yang perlu diketahui juga ada badan bahasa yang boleh dan memang berotoritas untuk membakukan, mengubah, menggui. Jadi ketika hari ini saya ngomong tanda petik 2 adalah untuk ujaran dan pengkhususan, benar hari ini, tapi mungkin 2 tahun lagi tanda petik 2 itu fungsinya adalah untuk menyebut nama-nama anggota dewan, boleh kalau itu disahkan. Jadi jangan saklek ya, kita harus fleksibel, bahasa Indonesia itu luwes gitu ya, tapi gak lenje ya. Baik. Nah, ini yang terakhir di materi saya tadi, poin di atas ya, mesti perlu kata terakhir mulai kabeh mesti gitu. Jadi di penulisan serapan, nah, kalau di PUEB nanti kamu pasti melihat seperti daftar-daftar begitu, ada istilah dari bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Jerman, Prancis, diserap ke bahasa Indonesia yang lebih lengkap di bukunya memang. Nah, saya hanya ingin membuat merumuskan cara menyerapnya bahasa Indonesia itu gimana sih gitu ya. Ini seperti di dalam slide saya itu, ketika ada huruf X dia menjadi KS dalam bahasa Indonesia. Contohnya ekstra dengan X, kalau diserap ke bahasa Indonesia jadi ekstra pakai KS. Kemudian kalau IVE ya, mungkin ini salah ya, mungkin ada senior saya atau orang tuanya kalian ada yang profesor dalam dunia linguistik begitu, terus ini kaidah ini salah ya mohon maaf ya, saya hanya berusaha menemukan polanya begitu. Kalau ada IVE bukan namamu ya, tapi maksudnya itu contohnya, dia menjadi if biasa, aktif menjadi aktif, nah itu jadi F ya kan. Kemudian ada tion, nah jadi I, condition menjadi kondisi, nah seperti itu. Fiction menjadi fiksi, ya dikira promosi ya, promotion jadi promosi, nah itu. Kemudian ada corruption, korupsi. Dasian, dasi, bukan ya, bukan begitu ya. Jadi ada bahasa di luar bahasa Indonesia yang diserap. Nah, itulah contoh sistem penyerapan. Contoh ya, jadi yang punya wewenang menyerap ini siapa? Kita boleh loh ya. Sekarang kalau kamu bisa ikuti Instagramnya yang Kemendikbud yang bagian Balai Bahasa ini, kamu bisa membuat bahasa Indonesia itu memasukkan kata baru itu bisa. Bahkan kamu menyerap dari bahasa boleh. Kamu ajukan nanti tinggal saran mengesahkan bisa. Sekarang sangat luas ya. Penulisannya perlu dimiringkan jika tidak perlu dimiringkan jika sudah diserap. Artinya bahasa asing yang masuk ke bahasa Indonesia diserap itu ditulisnya normal kalimatnya. Tapi kalau belum, tadi kan bahasa daerah dan bahasa asing tulisnya harus dimiringkan. Masih ingat ya di kaidah yang atas. Nah itu contohnya. Baik, sampai di sini sudah ngantuk ya. Biasanya saya akan tanya gitu kalau di kelas. Kuangen saja nih ya sama kamu di kelas itu, pengen ketemu wajah-wajahnya itu kan kelihatan cantik, durung adu sedino ke sekolahan, ambune gak karuan, kangen yakin ya Mas Anang jujur kangen ya dengan bau-baumu yang luar biasa itu ya. Tapi jujur memang kangen. Tapi ya sekarang kita di rumah aja dan belajar. Poinnya di situ. Itu materinya ya. Jadi saya akan tanya pasti, sudah mulai pusing ya. Mual, tak disengaja, muntah, jangan. Kalau di rumah jangan repotin ya. Kalau di mahkamah sering ya, saya bocorin ya nanti. Ini ada Pak Nanang, ada orang-orang yang lain tak bocorin. Ketika di kelasnya Mas Nanang itu anak-anak mual, muntah biasa ya, karena mumet gitu ya. Mas Nanang ini munyer-munyer. Ya memang saya kan penari Turki itu ya, bukan. Baik, biar nggak kelamaan, kamu udah opo Mas Nanang ini mesti tukang dinding. Ya memang, kalau nggak saya nggak gini ya. Baik. Nah, wes, nih matengnya aja ya. Kok belum? Oh, sudah baik. Nah itu, ini contoh soalnya.
Kok penamen kon maca tok? Oh, jangan salah, ini bacaan dulu. Nah, ibaratkan ini sekarang kamu sedang menghadapi yang namanya UTBK itu ya. Dengan keringat yang sudah bercucuran di kanan dan kiri, ambekan karek sitok loro ya. Bismillah, wis gredeg. Yo jangan ya. Kok alay banget sih gitu. Bukan, tapi kamu sudah siap, kamu sudah semangat, kemudian mata sudah bersinar, pokoknya soalnya mesti penak gitu ya. Alah ini tok gampang, nah itu harusnya begitu ya. Jadi ini contohnya, saya sediakan ada 2 paragraf bacaan di situ. Ya, saya diambil dari Kompas tahun 2012. Ya, apa tuh Mas yang dijukuk orang ngurulas? Ini kan cuma contoh gitu ya. Kalau saya ngambil dari tahun 2019, nanti isinya wabah. Nah, kalau isinya wabah, nanti nggak jadi mikir soal, mikir wabah. Nah, itu poinnya. Ini paragrafnya ada 2, silahkan dibaca gitu ya. Tapi masih ingat tips saya ketika ngerjakan soal ya. Sebenarnya ini nanti saya baca juga seret gitu, tapi melihat waktu kok sudah agak anu gitu ya. Anu ki opo, Bu. Jadi silahkan dibaca. Ada 2 paragraf. Kalau tips saya ketika ngerjakan soal, ojo diwaca bacaan sik. Itulah yang membuat kamu mual, muntah, pingsan ya. Kemudian pengen kemana, pergi ke kamar mandi. Itu karena kamu terjebak di lingkaran ini. Silahkan lari ke soal aja dulu. Kamu baca soalnya dulu, baru setelah itu apa yang dimau soal itu sajane apa, balik lagi ke bacaan. Karena ternyata ya, luar biasanya adalah di soal cuma minta paragraf 1 tok. Nah, ketika kamu sudah mumet iki rong paragraf iki isine apa, wis tak waca bolak-balik. Lha terus soalnya durung mbok waca gitu ya. Silahkan dibaca dulu soalnya. Ternyata kita harus fokus di paragraf 1 saja di soal yang pertama. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang mungkin benar gitu. Ini kamu diajari husnuzon kepada bacaan. Nah, di situ silahkan dibaca mana yang paling mungkin benar, sing kira-kira bener endi gitu ya. Ada reduksi jumlah mata pelajaran, tentu saja tidak boleh diikuti oleh para rasa takut yang berlebihan di kalangan para pelajar. Perubahan kurikulum bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, melainkan momentum perubahan mindset. Mindset itu apa? Pola pikir. Ya. Reduksi kurikulum tentu saja tidak boleh dibiarkan menjadi rasa takut, namun keresahan pasti di kalangan para pendidik. Apa itu? Perubahan kurikulum bukanlah sesuatu yang harus dibiarkan, melainkan momentum perubahan mindset degradatif. Perubahan kurikulum dapat dijadikan momentum untuk melakukan transformasi mindset penumpang menjadi penurunan bertahap hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Nah, kok bahasanya ngono? Lu kira-kira yang ngono memang. Jadi soalnya nanti kira-kira yang ngono. Jadi jangan kaget, kok jawabannya kayak mirip-mirip. Ya iyalah, ya namanya soal bahasa Indonesia ya begitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke bacaannya. Kita lupakan dulu lah sejenak tentang alternatif jawaban tadi, tapi sekarang karena kita sudah tahu soal, kita baca paragraf pertama. Gagasan mereduksi jumlah mata pelajaran tentu saja tidak boleh diikuti oleh rasa takut yang berlebihan di kalangan para pendidik. Sebab bagaimana layaknya ke setiap perubahan, maka tak pernah ada perubahan yang langsung berakhir dengan kesempurnaan. Tetapi satu hal yang pasti, seperti orang yang berfoto bersama, maka setiap orang akan selalu melihat pada wajahnya masing-masing. Ia akan mengatakan fotonya bagus, semata-mata kalau dirinya tampak bagus. Iku kayak awakmu ketika awakmu ketok api, oh fotonya api, ketok elek, amah iki fotonya elek, padahal kowe tok sing melihat. Nah, seperti itu juga di kurikulum waktu itu 2012 ya, waktu pergeseran kurikulum. Bagi saya perubahan kurikulum yang ramai diperbincangkan seharusnya dapat dilihat pada aspek lebih luas daripada sekadar merampingkan mata pelajaran. Perubahan ini seharusnya dapat menjadikan momentum untuk melakukan transformasi diri manusia Indonesia dari tradisi mindset penumpang menjadi penyempurnaan bertahap hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Nah, itu ada yang mirip-mirip kalimatnya, ya modelnya begitu ngambilnya memang. Kemudian kira-kira setelah dibaca tadi, mana jawabannya? Saya tunggu 50 tahun lagi ya. Oh kelamaan Mas, kesuwen tak tinggal kon yo gak ngurus ngono. Jangan ya. Jadi ada pembahasannya kok, tenang. Nah, ini yang saya maksud di awal tadi, kalau ingat slide awal tadi yang gabung dari awal ya. Saya akan mengajak kamu untuk refleksi ke soal paragraf ya. Karena ini yang akan kamu jumpai di soal UTBK nanti di awal-awal. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, dengan metode apa kemarin? Nah, masih saya tanya gitu ya.
paragraf secara generalisasi, berangkat dari hal khusus untuk menentukan simpulan atau hal umum. Dari situ, nah berdasarkan argumentasi tersebut ya, yang disampaikan tadi, dapat ditarik simpulan umum bahwa perubahan kurikulum tidak boleh ditakutkan, tetapi menjadi sarana perubahan mindset yang dari penumpang tadi. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, yang betul. Oh, ternyata gitu. Nah, pasti saya akan tanya biasanya, kenapa asalahnya di situ? Kalangan para pelajar, yang mau kan pendidik, sopo ngomong pelajar ya, itu. Kemudian yang C, kenapa salah? Tidak boleh dibiarkan menjadi rasa takut, namun keresahan pasti di kalangan. Nah, bukan keresahan, ini negatif kalimat. Kalau kamu mengamati saja, ini sebenarnya kalimatnya sangat kontras ya. Kemudian keresahan tadi salah, karena ini harus positif arahnya ya. Perubahan kurikulum bukanlah suatu yang harus dibiarkan, melainkan momentum perubahan mindset degradatif. Ada kata degradatif di sana. Apa sih arti degradatif? Penurunan, alias makin buruk. Nah, jadi mungkin diberikan istilah baru yang agak ilmiah, itu caranya, cara orang-orang pembuat soal ini ya. Kemudian kalau yang E kenapa salah? Itu salahnya di kata penurunan, sama seperti yang D tadi sebenarnya. Transformasi mindset penumpang menjadi penurunan bertahap. Yang diinginkan adalah yang prospek baik. Jadi kalau kamu bisa mengamati secara soal saja di alternatif jawaban, itu yang paling positif ya hanya B. Jadi memang B ini senada. Ini sama halnya saja dengan kamu mencari pernyataan sesuai saja. Tapi ya gak sesimpel itu. Jadi kamu harus pakai metode yang kemarin itu, generalisasi. Ini hanya refleksi ya, jangan mual dulu di sini ya. Nanti di bawah masih ada tentang PUEB. Satu lagi ya. Kalau tadi paling mungkin benar, nah saya berikan contoh soal di sini, tanya dari paragraf 2. Manakah yang pernyataan paling tidak mungkin benar? Jadi kalau tadi sing benar, saiki sing salah. Sebenarnya ya hampir sama caranya. Kira-kira yang mana? Kemajuan yang dicapai dalam neuroscience menemukan bahwa manusia cerdas tidak hanya dibentuk oleh memori otot, tapi juga memori otak, tapi juga memori otot. Kedua, riset ahli menunjukkan cara-cara baru membentuk mental mengemudi yang sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan generasi di abad 21. Perubahan kurikulum haruslah disikapi dan dipertimbangkan agar lebih baik. Kemajuan yang dicapai dalam neuroscience menemukan bahwa manusia cerdas hanya dibentuk oleh memori otak, tetapi juga memori otot secara sinergis. Perubahan kurikulum haruslah diterima dan dipersiapkan agar lebih baik. Nah, kira-kira mana yang tidak mungkin benar alias salah? Hati-hati. Sudah baca atau belum? Oh, belum. Oh, berarti balik lagi lah. Paragraf 2 itu gimana? Kok ngomong neuroscience barang? Memang. Jadi seperti ini. Riset-riset terbaru menunjukkan bahwa banyak cara belajar kita yang sudah harus diubah. Daniel B. Coyle 2010 menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam neuroscience yang menemukan bahwa manusia cerdas tidak hanya dibentuk oleh memori otak, tetapi juga memori otot. Jadi tidak hanya pinter tapi harus kuat. Mungkin yang dimaksudnya. Kita itu tukang gulat biasanya. Sementara itu, Carol J. Dweck dan Lisa T. Blackwell 2011 menemukan bahwa anak-anak yang secara akademik dianggap terhambat, keduanya menemukan bahwa anak-anak yang secara akademik dianggap terhambat, itu penemuannya. Nah, keduanya menunjukkan cara-cara baru membentuk mental pengemudi yang sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan generasi baru di abad 21. Jadi, terimalah perubahan dan persiapkan dengan lebih baik. Nah, ini tajuk rencana sebenarnya. Nah, soalnya di nomor 2 tadi, mana yang tidak benar sekarang? Segampangannya ngono ya. Mana yang tidak benar? Mana ya kira-kira? Oh, kelamaan. Baik, saya tarik. Ini pembahasannya. Jawabannya adalah C ya. Dengan generalisasi lagi, analisis per kalimat, lalu bandingkan dengan alternatif jawaban. Untuk ngantuk ya. Ini sesimpel mengerjakan soal mencari hal tidak sesuai. Nah, itu saja nih. Simple, tapi harus teliti. Kuncinya apa Mas? Dibaca. Kalau kamu tidak mau baca, juga ngarah iso garap. Karena mapel paling mudah lah bahasa Indonesia. Jawabannya soalnya ada di situ semua ya. Enak loh itu ya. Oke, itu refleksinya ya. Roto anget ngono soalnya Mas. Ya memang biar agak panas dikit lah. Jadi ini refleksi dari soal paragraf yang kemarin. Sudah saya bahas terkait paragraf. Nah, yang soal untuk hari ini yang baru ya.
Jadi yang tadi itu cuma pemanasan, biung Allah kok wis panas banget gitu ya. Yang enggak lah, itu kan cuma contoh saja. Ya, nanti soalnya semoga lebih mudah. Ya, pasti kamu bisa, saya yakin. Nah, di contoh soal ini saya sediakan empat terkait PUEB yang kita pelajari tadi, mulai tanda baca, penulisan kata, ada huruf kapital dan sebagainya tadi ya. Nah ini, kamu akan disediakan paragraf juga, jangan kira terus soalnya kalimat yang salah gimana, enggak. Jadi modelnya seperti ini. Mungkin ada yang heran atau mulai baca, lu nomor 2 ini kok yang tengah mas, nanti ada fungsinya. Tidak semua nomornya di awal. Loh, kenapa kok tidak di awal? Ya itu nanti ada fungsi di soal, terkait soal gitu ya. Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah dapat memberdayakan masyarakat miskin mengakses modal usaha dengan syarat membuat kelompok swadaya masyarakat. Di beberapa wilayah perkotaan maupun pedesaan, banyak bermunculan usaha pemula dengan modal antara 500.000 hingga 2 juta. Para pelaku usaha pemula ini kebanyakan hanya untuk bertahan hidup, tetapi bukan untuk berwirausaha yang mampu memberi nilai tambah. Kondisi ini wajar karena para pelaku usaha pemula ini pada awalnya ingin keluar dari jeratan kemiskinan melalui peluang yang dapat mereka lakukan. Mereka melakukan usaha mandiri dengan modal kecil hanya secara naluri dan mengikuti tren yang berkembang. Sejak 2010-an, pemerintah sebenarnya sangat terbantu dengan inisiatif masyarakat yang melakukan kegiatan produktif. Nah itu, bacaannya seperti itu bunyinya, bisa dibaca sendiri. Kalau saya baca terlalu cepat atau enggak jelas, bisa dibaca sendiri. Oke, kita langsung ke soal. Sebenarnya tipsnya tetap ya, kalau kamu nanti praktisnya di UTBK, soalnya dicek ya, silahkan ke soal dulu. Ini sekaligus pembahasan, jadi tenang, kamu saya tidak ajak untuk pusing lagi, tenang ya, slow ya, kasih slow ya. Baik, pertimbangkan apakah kalimat bernomor 1 perlu diperbaiki atau tidak. Jawabannya yang A, tidak perlu diperbaiki. Nah, kemudian ada B, C, D, E, itu dikata kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Jawabannya sing benar apa B misalnya ini ngono ya. Karena penulisan akronim atau singkatan, nah, itu harus ditulis huruf kapital di awal tiap kata. Nah, jadi PNPM tadi. Loh mas tadi akronim kok di atas nggak dibahas gitu, masih ada yang tanya gitu ya. Ya memang di pembenaran ini saya rasa untuk akronim ini wis umum. Jadi yang saya poin di atas tadi itu adalah hal yang agak riskan gitu ya. Orang awam kadang tidak menyadari. Nah kalau nyingkat begini kan sebenarnya gampang. Ini contoh soal yang gampang sebenarnya. Seperti itu. Jadi dia singkatan otomatis per kata per awal perkataannya harus huruf besar atau kapital seperti yang tadi ya. Nah ini gampang ya memang. Nanti ada soalnya di bagian soalnya mirip seperti ini mungkin ya. Semoga. Ini jadi tapi bekalannya ya tetap kamu harus belajar kaidah yang tadi. Kemudian di nomor 2, nah tadi mungkin ada yang penasaran kenapa nomor 2 itu kok di tengah? Karena dia hanya menomori frasa usaha pemula. Jadi nomornya di situ. Mungkin ada yang seperti itu modelnya nanti ya. Jadi itu alasannya tadi nomor 2 kok di situ. Perlu diperbaiki atau tidak usaha pemula tadi di dalam kalimat? Jawabannya adalah A, tidak perlu diperbaiki karena tidak ada masalah dengan frasa kok rasa ya kelirunya. Ya, F-nya ini agak kecedet ya. Frasa tersebut, usaha pemula di dalam kalimat ini tidak ada masalah. Dia sudah benar nomor 2 ini ya. Jadi ada kemungkinan disediakan alternatif, tapi ternyata jawabannya yang A, tidak perlu diperbaiki, sangat mungkin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di soal-soal bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini contohnya lagi. Pertimbangkan apakah kata dalam kalimat bernomor 6 perlu diperbaiki atau tidak. Nah, itu. Jawabannya yang benar adalah C. Nah, ini terkait di atas tadi sempat saya singgung ya di penulisan. Ketika ada angka bertemu dengan akhiran an, maka harus diberi tanda hubung. Nah, tapi alternatif jawabannya nanti ada yang dipisah manual. Itu seperti jawaban yang D itu ya. Dia dipisah manual di sana ya, ini dipisah manual seperti ini. Yang ini ya. Jadi ini adalah jebakan saja. Kemudian ada yang ditulis huruf. Nah, ini mungkin
bisa juga untuk menjebak kamu yang ini lebih dari satu kata atau dua kata tadi. Tapi kalau kamu ingat dan kita amati lagi, tadi adalah penulisan tahun. Jadi 2010-an. Nah, itu berarti nulisnya yang benar gimana? Ya begitu. Pakai an. Gitu ya. Oke, jelas contoh soal. Terakhir ya. Berarti yang boleh melek kabeh neh ya, mau bener-bener melek kabeh neh. Oke. Pertimbangkan apakah kata serapan. Nah, tadi di materi yang terakhir kan serapan ya. Yang salah dalam kalimat bernomor 6. Nah, ini gampang, semua pasti sudah menyadari. Jawabannya adalah kata inisiatif. Yang benar itu nulisnya inisiatif, tapi tadi di soal dia nulis inisiatif. Serapannya dari mana? Dari kata inisiatif dalam bahasa Inggris. Wow. Pakai T ya. Kemudian diserap jadi S, inisiatif begitu kalau. Kemudian if menjadi if tadi kalau di bahasa Indonesia. Nah, itu untuk contoh dari soal-soal KBBI. Dan yang dua di awal tadi dari paragraf. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya sekarang, monggo silahkan. Ini jelas ya material. Oke, ini untuk contoh soalnya sudah, materi saya juga sudah. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silahkan, boleh. Atau bisa dikirim di grup juga, ya. Kalau malu tulisannya jelek, tidak mungkin lah diketik ya. Kalau tulisannya jelek di situ, di chat ini, rekaman ini, malu di grup boleh. Kalau ingin yang bertanya, saya berikan kesempatan, gitu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti luar biasa. Memang para namanya tadi apa ya? Para smart gen ini ya. Smart gen dan sahabat Prima ini memang luar biasa ya. Di bahasa Indonesia tidak ada masalah, semua sudah siap menghadapi UTBK dan menghadapi apapun gitu ya. Luar biasa berarti. Kalau memang tidak ada yang tanyakan, tidak apa-apa ya, saya ya senang-senang saja gitu ya. Hashtag di rumah aja, tetap saya berikan itu ya, jangan kemana-mana. Ada yang penasaran kok ibu fotonya ini ngendi mas? Enggak ya, boleh ya. Udah boleh, tanyanya tentang materi ya. Saya tunggu sekitar setengah abad ya mungkin, kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang ngambil cemilan, wis mau ya yang ngambil cemilan ya. Sekarang saya buka line untuk bertanya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Hari ini kita belajar tentang PUEB ya, yang perlu diingat. Tadi saya refresh ke paragraf, kemudian kita fokusnya di PUEB hari ini sebenarnya ya.